Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merupakan suatu kehormatan bagi saya Via berkenan hadir berkesempatan untuk memandu seluruh rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Merupakan acara yang diselenggarakan oleh Bapelitbangda Kota Bekasi. Hari ini Rabu 12 Maret 2025 bertempat di Balai Patriot Kota Bekasi untuk bersama-sama merumuskan dan merancang agenda pembangunan Kota Bekasi dalam 5 tahun ke depan. Untuk itu Bapak Ibu kami ucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, seraya mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita amini pembacaan doa. Doa akan dipimpin secara langsung oleh Bapak Mustafa Basri, Sarjana Hukum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya memandunya menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimis sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Di hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul di tempat ini dalam suasana kebersamaan dan penuh rasa syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mengikuti rangkaian forum konsultasi publik RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029. Berikanlah kami kekuatan, petunjuk dan rahmat-Mu agar forum ini berjalan dengan lancar dan penuh hikmah. Tuntunlah kami agar setiap ide dan gagasan yang kami sampaikan menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang benar dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat Kota Bekasi. Ya Allah, Ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami yang telah membangun Kota Bekasi. Tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, Ya Sami, Tuhan yang Maha Mendengar, kami mohon ridho dan pertolongan-Mu agar setiap upaya dan usaha kami senantiasa berada dalam lindungan dan petunjuk-Mu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut akan kita dengarkan laporan penyelenggara Forum Konsultasi Publik RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029 akan disampaikan oleh Sekretaris Bapelitbangda Kota Bekasi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Lucy Silawati MSI. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono. Yang terhormat Wakil Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji Abdul Haris Bobihu, yang hadir melalui Zoom meeting. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Bekasi, diwakili oleh Ibu Hajah Evi Mafrining Sianti, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Yang terhormat Bapak Ibu unsur Forkopimda Kota Bekasi. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Kota Bekasi. Yang terhormat Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat yang hadir melalui Zoom meeting. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Yang terhormat Bapak Ibu staf ahli, asisten daerah, pejabat eselon 2, 3, 4, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Serta yang terhormat seluruh tamu undangan dan peserta Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029 yang berbahagia. Mohon izin penyelenggara Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029 melaporkan sebagai berikut. Dasar hukum Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Waktu dan tempat. Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029 dilaksanakan pada hari Rabu 12 Maret 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Balai Patriot Kantor Pemerintah Kota Bekasi. Tujuan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029 bertujuan untuk 1.
memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dari pemangku kepentingan pembangunan terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, penjabaran dari visi, misi, dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi masa jabatan tahun 2025-2030. 2. Sebagai penyempurnaan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029. Peserta Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029 dilaksanakan secara hibrid, offline dan online yang dihadiri oleh unsur DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan dengan jumlah peserta 112 orang hadir langsung dan 64 orang mengikuti secara Zoom meeting. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon perkenan Bapak Wali Kota Bekasi untuk membuka forum konsultasi publik rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Ketua DPRD Kota Bekasi pada hari ini diwakili oleh Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi yang terhormat Ibu Evi Mafrining Sianti. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bekasi dan Bapak Wakil Wali Kota Bekasi, yang kami hormati unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi yang hadir, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, Komandan Kodim 0507 Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Ketua Pengadilan Agama Bekasi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, dan yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten dan kepala OPD di jajaran pemerintah Kota Bekasi, yang kami hormati para camat dan lurah sekota Bekasi, yang kami hormati tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, sosial politik, LSM, pengurus, organisasi wanita, kepemudaan dan insan pers, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama dalam acara Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan ke masa peradaban yang mulia, penuh dengan cahaya, rahmah, dan kasih sayang. Hadirin yang saya hormati, di awal sambutan ini
saya yang mewakili pimpinan DPRD Kota Bekasi ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Bekasi yang telah menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik RPJMD tahun 2025-2029 dan seluruh stakeholder yang hadir pada pagi hari ini. Semoga melalui forum ini kita dapat menghimpun berbagai masukan serta saran dari para pemangku kepentingan dalam pemenuhan data, perangkingan isu, serta masukan terkait penyusunan RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029. Saya optimis dengan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak nantinya, maka program dan kegiatan yang telah kita rencanakan dalam RPJMD ini akan menjadi lebih berkualitas dan tepat sasaran. Hadirin yang berbahagia, tahun 2025 ini akan menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 2025-2029. Dokumen RPJMD ini akan menjadi panduan implementasi visi, misi, dan program kepala daerah yang diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029, termasuk nantinya penyusunan Renstra perangkat daerah 2025-2029 sebagai turunan dari RPJMD tersebut. Perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan partisipasi aktif seluruh pihak di setiap tahapan proses perencanaan, sehingga dokumen yang dihasilkan berkualitas dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan agar penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik dan Perda RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029, hendaknya pemerintah Kota Bekasi dapat melihat berbagai permasalahan yang ada di tingkat daerah dengan tetap mempedomani dan mendukung program prioritas nasional dan provinsi, terutama terkait dengan isu-isu strategis dan permasalahan nasional yang relevan dengan kondisi yang ada di daerah kita, khususnya di Kota Bekasi. Oleh karena itu, kita perlu adanya sinergi antara pemangku kepentingan dan adanya sinkronisasi perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Hadirin yang kami muliakan, beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi Kota Bekasi harus ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga perlu perencanaan yang matang untuk jangka menengah dan jangka panjang. Persoalan-persoalan tersebut diantaranya adalah yang pertama, persoalan penanganan banjir yang berkaitan erat dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW, keseimbangan daya dukung lingkungan dan rencana tata induk sistem drainase perkotaan,
Serta yang tak kalah penting dalam penanganan bencana adalah RAD mitigasi dan penanganan kedaruratan kota yang efektif dan efisien. Kedua, persoalan terkait dengan pembangunan berkelanjutan, sustainable development yang membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah yang dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang matang, karena pembangunan berkelanjutan ini sangat penting artinya bagi anak cucu kita di masa depan. Sebagaimana prinsip sustainable development bahwa pembangunan yang dilakukan haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan serta memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Ketiga, persoalan terkait komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang perlu diperkuat agar menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja yang tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik dengan baik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara. Jangan ada lagi praktek percaloan, pungli dalam pelayanan publik, termasuk dalam proses penerbitan izin usaha dan lain-lain. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mewujudkan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik dan clean government di Kota Bekasi. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga forum konsultasi publik rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kota Bekasi tahun 2025-2029 sebagai bagian dari strategi pengejawantahan visi dan misi Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga target penetapan RPJMD bersama DPRD Kota Bekasi dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJMD disusun oleh kepala daerah. Cakepin dong Pak Wali. Sibuk dikritisi oleh anggota dewan. Walau terasa begitu susah, insya Allah membawa kebaikan. Satu lagi ya, dokumen pembangunan jangan abaikan. Harus dibuat sesuai rencana forum konsultasi publik diselenggarakan agar RPJMD Kota Bekasi tersusun dengan sempurna. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Effendi. Baik, kami haturkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tentunya kita semua ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai materi rancangan awal RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029. Untuk itu berikut ini akan kita dengarkan bersama paparan Kepala Bappelit Bangda Kota Bekasi. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Dinar Faisal Badar, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin awali saya
atas isi saja. Mohon waktu atas izin Pak Wali Kota 10 menit untuk menyampaikan gambaran tentang rancangan awal. Yang pertama, Pak Wali Kota Bekasi beserta Ibu Ketua Tim RPK, terima kasih telah hadir. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bekasi yang hadir secara daring, terima kasih Pak Wakil Wali Kota. Yang kami hormati pimpinan DPRD, alhamdulillah hadir Ibu Epi dari Komisi 2. Yang terhormat Forum Pimpinan Daerah Kota Bekasi, yang kami hormati Bapak Sekda beserta segenap jajaran. Yang kami hormati juga hadir dari pusat, dari kementerian, timnya Pak Bob dari Direktur Jenderal Pembangunan, dan juga dari Provinsi Jawa Barat daring hadir, alhamdulillah juga dari Bapak Yendra Bapeda Jawa Barat. Yang hormati tentunya para tokoh baik itu pendidikan, kemasyarakatan, pemuda, organisasi perempuan, dan juga tentunya Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, tidak mengurangi hormat dan tajim kami. Pertama tentunya kita pada puji syukur Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahmi pada pagi hari ini. Salawat dan salam tentunya tahlilnya selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, izin Pak Wali 12 outline yang ingin kami sampaikan. Tentunya tidak semuanya kami sampaikan secara detail, bahan nanti kita sampaikan. Yang perlu kami laporkan ke Pak Wali dan Pak Wakil dan segenap yang hadir bahwa ini adalah rancangan awal. Rancangan awal ini yang nanti akan memohon masukan, saran, pertimbangan dari stakeholder. Ini disusun secara teknokratik oleh Bapelitbangda. Tentunya perlu masukan, saran, dan pertimbangan. Makanya kami sampaikan mohon pertimbangan dan saran dalam rangka setelah ini kami akan menyampaikan rancangan awal ini kepada yang hormat. Tadi saya berbincang-bincang melaporkan ke DPRD bahwa akan 2 tahap kita menyampaikan. Pertama untuk persetujuan rancangan awal, itu kita menyusun rancangan, baru menyampaikan akhir. Nah rancangan akhir ini nanti akan melakukan kita melakukan musrenbang. Dari musrenbang lah kita akan menyampaikan secara detail RPJMD untuk permohonan penetapan. Barangkali itu tahapannya, nanti ada tahapan yang disampaikan. Jadi ini ada outline yang ingin disampaikan. Pertama, dasar hukum ini nanti kita memulai aturan apa yang harus kita penuhi. Yang kedua adalah kita ingin sampaikan tahapan. Lanjut saja. Nah ini tahapan, mohon izin Pak Wali, Pak Wakil, Ibu Dewan, kita sekarang ada di tahapan 5. Dari awal kita sudah curi start ya, supaya kita bisa menyusun dengan lebih smart lagi. Jadi tahapan kita sekarang adalah Forum Pusat Republik tanggal 12. Insya Allah pada sebelum kita merayakan cuti Idul Fitri, kita akan menyampaikan rancangan awal kepada yang terhormat untuk mendapat persetujuan. Ini kalau tidak salah waktunya tidak lebih dari 10 hari Pak, kalau tidak salah. Ya ini yang menjadi pertimbangan kita, harus betul-betul cermat menyampaikan sehingga pembahasan di yang terhormat tidak berlangsung lama. Setelah itu kita konsultasikan ke Jawa Barat, langsung melakukan musrenbang, dan tentunya juga setiap tahap perencanaan review. Nah ini yang dilakukan oleh Akip Kota Bekasi. Setelah itu baru disampaikan raperda untuk dibahas dan mudah-mudahan sesuai dengan ketentuan sebelum penetapan perda dilakukan evaluasi oleh provinsi, dan insya Allah pada bulan Agustus bisa lakukan penetapan perda tentang RPJMD. Yang ingin saya laporkan ke Pak Wali dan juga mengingatkan teman-teman, tahun ini kita itu betul-betul fokus perencanaan, karena perencanaan ini paralel. Pertama kita menyusun RPJMD, yang kedua secara paralel harus menyelesaikan Renstra UPD, yang ketiga juga harus menyelesaikan Renjanya ada 2. Renja perubahan 2005 dan Renja 2006. Nah ini betul-betul mohon teman-teman kita fokus dengan perencanaan yang akan dilakukan di tahun 2025 ini. Lanjut, ini kami laporkan kondisi capaian makro. PR kita yang masih harus diperbaiki adalah tingkat pengawasan terbuka. Dibanding di Jawa Barat kita lebih tinggi. Kalau yang lainnya relatif kita lebih baik, tetapi artinya belum bisa dioptimalkan lagi untuk target berikutnya. Ini adalah gambaran kita kondisi makro awal start kita melakukan penyusunan RPJMD.
Lanjut. Nah ini Pak Wali, Pak Wakil, Bapak Ibu sekalian, secara teknokratis Bapak Litbangda melihat ini adalah isu strategis yang akan kita angkat dalam 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini mungkin ada hal yang ditambahkan, ada hal yang disampaikan, nanti bisa sampaikan kepada Bapak Litbangda atau kepada tim bagaimana apa saja yang menjadi isu strategis. Ini secara teknokratis kami mengangkat 5. Pertama, integritas wilayah regional. Nah, ini kita juga aglomerasi dan sebagainya. Yang kedua, ekonomi kreatif dan digital. Ini juga menjadi isu-isu strategis Kota Bekasi. Yang ketiga adalah daya saing sumber daya manusia. Yang keempat adalah iklim investasi yang kompetitif. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan yang modern. Karena memang kembali kepada bagaimana pemerintah bisa menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Lanjut, ini visi misi yang mungkin sudah dengar. Intinya adalah Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera. Pak Wali memperjuangkan kemarin pada saat proses ini yang disampaikan dan alhamdulillah terpilih sehingga ada 5 misi yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Lanjut saja. Ini adalah cascading bagaimana hubungan visi Kota Bekasi dengan misinya dan ideas tujuan dan sasarannya. Sebagai contoh kami sampaikan untuk misi meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai yang menjadi tujuan adalah terwujudnya tata kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari. Dan di breakdown menjadi 3 sasaran, yaitu terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern, terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari, dan terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Demikian juga semua sudah di tagline berdasarkan sasaran dan tujuan dan sasaran. Lanjut saja. Nah ini Pak Wali punya prioritas, program prioritas unggulannya itu ada 7 Kobe. Nah Kobe ini juga tentunya mempunyai korelasi kalau kita balik ke arah kirinya itu dengan tadi tujuan dan sasaran. Sehingga masing-masing memiliki korelasi terhadap program prioritas dengan tujuan dan sasaran. Nah ini kalau dibacaan satu-satu mungkin lihat gambarnya juga kurang jelas kalau di jauh, tapi bahannya mohon Pak Dede ya disampaikan kepada peserta. Masing-masing mempunyai keterkaitan antara program prioritas Pak Wali Kota dengan tujuan dan sasaran yang akan dituangkan di dalam RPJMD. Lanjut. Nah ini lebih spesifik lagi, program prioritas ini adalah tidak rancu dengan prioritasnya yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dalam Kobe. Yang disebut prioritas ini adalah program prioritas yang tercantum di dalam sistem yang dipem dari kementerian. Jadi ini dikorelasikan antara prioritasnya pemerintah Kota Bekasi dengan program-program yang menjadi prioritas yang sudah ada di dalam sistem perencanaan secara nasional. Ini kaitannya semua juga memiliki kaitan. Ini yang disampaikan adalah yang prioritasnya. Karena ada ratusan program-program juga yang mempunyai kaitan dengan program prioritas Bapak Wali Kota. Lanjut. Tentunya sebagai bagian integral dari Jawa Barat, kita juga mempunyai hubungan bagaimana kontribusi gerakan prioritas Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kota Bekasi dengan apa yang menjadi prioritas Jawa Barat. Jadi ada 8 prioritas Jawa Barat istimewa. Ini semuanya mempunyai kaitan sehingga kita mengkontribusi yang sangat erat dengan apa yang menjadi program prioritas Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya juga untuk yang dengan nasional, lanjut dengan nasional sama Pak Wali, Pak Wakil dan Bapak Ibu sekalian juga kontribusi prioritas Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Bekasi, Kota Bekasi juga mempunyai kontribusi dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Tadi pagi Pak Wali Kota mengingatkan kepada kami, terima kasih Pak Wali Kota, adanya PP 12/2005 tentang rencana pembangunan nasional tentunya menjadi acuan Pak Wali bagaimana kita supaya program prioritas Pak Wali Kota dengan program prioritas nasional juga bisa berkontribusi banyak, termasuk salah satunya tentang penanganan sampah di Kota Bekasi. Lanjut. Ini Pak Wali, ini semuanya adalah given. Jadi angka-angka ini Bu Dewan semuanya sudah ditentukan secara nasional. Jadi target-target ini adalah target-target yang sudah diberikan secara nasional sehingga kita tidak bisa lagi mengutak-ngutiknya. Ini salah satu adalah keterkaitan bagaimana kita dengan Jawa Barat dengan nasional. Jadi angka-angka ini sudah di breakdown secara nasional karena targetnya secara nasional misalkan untuk laju pertumbuhan 8%. Tetapi Kota Bekasi melalui Jawa Barat ditetapkannya seperti ini. Jadi bukannya kita tidak menanggung 8% Pak Wali, karena ketetapannya di breakdown secara nasional tercapai 8%, Kota Bekasi kontribusinya adalah
6,56 sampai dengan 78% di tahun 2020. Jadi itu Pak Wali, mohon izin. Baik, selanjutnya. Nah ini Pak yang akan diukur kinerja setiap tahun Pak Wali Kota. Ya, bukan hanya Pak Wali Kota, tentunya OPD. Kalau dulu ada IQ-nya ada 26, sekarang ada 29. Nah IQ-nya ini diusahakan kami semaksimal mungkin, mohon kontribusi dari teman-teman OPD karena kita belajar. Mungkin Pak Wali sangat mahfum pada RPJM yang lalu ada 1-2 yang tidak tercapai, ada beberapa yang tidak tercapai. Salah satunya karena kita tidak bisa mengukur secara akurat. Ukurannya apa? Nah sekarang kita akan mengukur semuanya bisa terukur. Sehingga ini sangat krusial terhadap RPJMD ini adalah IQ-nya, indikator kinerja utamanya. Ya, ada lagi nanti indikator yang daerah, IKD. Nah itu sebuah given, jadi kita disampaikan kali itu ada di aturan, di undang-undang. Jadi ini adalah yang di dalam RPJMD ada 29 kalau tidak salah yang menjadi indikator kinerja yang harus kita capai. Nah tentunya ini bukan semata-mata Bappelit Bangda tentukan, tetapi ini hasil kolaborasi awal melakukan dengan OPD. Tetapi tentunya OPD juga mungkin ada yang kekinian bisa menyampaikan masukan termasuk dari Dewan apa saja yang kaitan dengan indikator utama yang harus dicapai terkait dengan visi misi wali kota. Ini menunjukkan tidak semua OPD, tetapi memang ini OPD yang menjadi penanggung pengampu utamanya. Ya, jadi ini adalah indikator utama yang setiap saat, setiap tahun dilakukan penilaian, terutama pada saat nanti laporan LKPJ. Yang berikutnya ini ada, nah sampai dengan nanti indeks kota cerdas. Memang kota cerdas juga kemarin masih juga didiskusikan dengan OPD-nya apakah seperti apa, tetapi ini adalah Bappelit Bangda pengen kita untuk kaitan dengan tujuh kota bekas cerdas ini indeksnya mau pakai indeks kota cerdas, tidak memakai LPSE dan sebagainya. Jadi ini beberapa yang kami sampaikan adalah perlu saran pertimbangan tentunya dari Pak Wali Kota sebagai figur yang memperjuangkan visi-visi untuk keberhasilan, dan kami selaku aparatur dengan seluruh OPD mohon masukannya karena ini harus terukur. Kalau tidak terukur nanti nilainya jeblok dari Bu Epi dari Dewan. Barangkali itu Pak sebagai pengantar, karena ini sebagai rancangan awal yang membuat kita ngeh bahwa kita harus menyusun RPJMD. Masukan dari Bapak Ibu akan kita tampung untuk disampaikan kepada yang terhormat untuk mendapat kesepakatan awal, rancangan awal untuk selanjutnya dibahas, disempurnakan menjadi rancangan RPJMD setelah di dalam musrenbang, baru nanti penetapan. Barang itu sebagai pengantar Pak Wali mohon koreksi karena kami menyusun berdasarkan pemahaman yang disampaikan oleh Pak Wali terkait dengan arah ke 5 tahun depan. Tentunya masih ada hal yang kekurangan, mohon saran dari Pak Wali, tentunya koreksi dari Pak Wali, Pak Wakil dengan Bapak Ibu, saran pertimbangan sehingga penyempurnaan lampangan rancangan awal ini dapat kami susun dengan sebaik-baiknya sehingga pada waktunya bisa disampaikan kepada yang terhormat sesuai dengan tahapan yang telah kami gambarkan tadi. Barangkali begitu laporan Pak Wali, gambaran singkat tentang arah PJMD 2025-2029. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu boleh kita berikan aplaus yang luar biasa untuk paparan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tiba saatnya kita pusatkan perhatian kita untuk bersama-sama mendengarkan sambutan dan arahan Wali Kota Bekasi dalam kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bekasi tahun 2025-2029. Kami undang yang terhormat Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum saya mulai sambutan, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih ya, kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Bekasi, pada Forkopimda dan seluruh warga masyarakat. Ya, hari ini alhamdulillah ya, progres terkait dengan penanganan terkait dengan pasca banjir, alhamdulillah untuk pengangkutan sampah nanti akan bisa diselesaikan sampai nanti malam. Kemudian tinggal kita melakukan pembersihan terkait dengan selokan dan kemudian nanti dilanjutkan dengan kegiatan rehabilitasi ya,
pusat-pusat kegiatan yang memang berdampak secara langsung sehingga mengganggu proses dinamika pembangunan dan juga pelayanan publik bagi warga masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tentu inilah ya, kalau dibandingkan dengan proses ya terkait dengan kegiatan ya, apakah kegiatan yang sifatnya seremonial, ini adalah bentuk salah satu kegiatan yang disebut efisiensi. Yang pertama karena kebetulan karena bulan puasa jadi nggak ada snacknya. Kemudian yang kedua ya dilakukan. Yang paling utama adalah tujuan ya, bagaimana hari ini kita melakukan forum konsultasi publik terkait dengan RPJMD ya, Kota Bekasi tahun 2025-2029. Tentu yang paling utama adalah bagaimana ini bisa dipahami, dan kemudian tentu harapannya adalah terkait dengan masukan ya, ada hal-hal yang mungkin ya yang dirasakan oleh warga masyarakat yang hari ini masih harus kita sempurnakan, dan terutama juga terkait dengan para OPD ya, pahami betul ya terkait dengan apa yang kemudian menjadi visi Kota Bekasi yang sudah disampaikan sebagai kota yang semakin nyaman dan juga semakin sejahtera rakyatnya, dengan 5 visi yang juga 5 misi yang sudah disampaikan, dan termasuk di dalamnya terkait dengan sabta program ya yang kemudian sudah digulirkan, dan termasuk di dalamnya ada janji-janji politik yang harus diselesaikan secara bertahap selama 5 tahun ke depan. Tentu itu tadi, bagaimana kesesuaian dengan Jabar Istimewa ya, kemudian bagaimana cascadingnya dengan programnya Bapak Presiden ya terkait dengan 8 program yang kemudian sudah disampaikan. Ini tentu harus menjadi bahan komparasi dan juga menjadi bahan kitab suci kita dalam proses pembangunan 5 tahun yang akan datang. Kita tahu betul tantangan ke depan tentu sangat luar biasa. Tentu persoalan Kota Bekasi yang kemudian hari ini tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana aglomerasi hari ini harus dijadikan menjadi peluang ya. Hari ini misalnya saya mencoba untuk ada satu peresmian perusahaan Daikin di kabupaten. Nah, kita harus ambil peluang. Bagaimana kita melakukan MOU sehingga kita mampu ya mengirimkan tenaga kerja kita baik dalam proses pemagangan maupun proses kemudian penyerapan terkait dengan tenaga kerja. Ya, sehingga aglomerasi yang tadinya hanya terkungkung bahwa hanya Bekasi menyelesaikan persoalan Bekasinya, tetapi ini harus kita selesaikan secara keseluruhan, secara kewilayahan. Ya, apalagi kemarin ya bagaimana Pak Gubernur ya dengan begitu luar biasanya menjadikan Jabar Istimewa, pola-pola komunikasi, kolaborasi yang menyusul dan memutus sekat-sekat yang ada. Proses-proses rapat yang kemudian dilakukan secara mudah ya dan secara humble, yang paling utama adalah bagaimana mengambilan terkait dengan keputusan-keputusan, dan yang lebih utama adalah bagaimana kita komitmen dan konsisten, karena bagaimanapun juga RPJMD ini adalah bagian dari produk politik, produk kesepakatan bersama antara kepala daerah dan juga yang terhormat. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan bagaimana kita punya indikator kinerja utama yang harus kemudian dicapai, ini tidak akan mungkin ya bisa dilakukan sendiri. Coba dilihat ikunya ya, sehingga itu tadi ya bagaimana pokok-pokok pikiran yang terhormat pun kemudian juga mengacu kepada iku yang kemudian dalam rangka untuk mendongkrak ya terkait dengan kinerja daripada pemerintah Kota Bekasi yang tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, sehingga setiap sen rupiah yang kemudian kita dapatkan dari hasil pajak dan retribusi yang hari ini terus menjadi tantangan buat kita bersama, dengan dinamika terkait dengan aturan yang ada, tentu ini menjadi satu motivasi buat kita bersama, kita selesaikan. Kita lihat betul bagaimana hari ini apa yang sudah disampaikan yang terhormat, ada beberapa persoalan mendasar yang hari ini belum bisa kita selesaikan. Infrastruktur terkait dengan penanganan banjir, tentu itu tadi penanganan banjir yang hari ini kita lakukan tentu ada batasannya.
Mana yang kemudian memang karena kondisi lokal yang terjadi, atau memang kemudian terjadi karena situasi yang kemudian kita tidak bisa menentukan, ya. Tetapi itu tadi, ada upaya yang harus kita lakukan. Oleh karena itu koordinasi, komunikasi yang kuat, ya, bagaimana hari ini kita mencoba, ya, untuk kemudian meminta kepada kementerian, pemerintah pusat untuk kemudian kita selesaikan persoalan yang ada di hulunya. Kita berharap betul ada satu pembangunan bendung, ya, kalau berdasarkan kajian, ya, berdasarkan studi yang sudah dilakukan oleh BWCC, memang harus ada 8 embung yang disiapkan di sepanjang Kali Bekasi, termasuk dilakukan sebelum masuk di Kota Bekasi. Dan hari ini menjadi tugas kita bersama. Pemerintah juga sudah menyiapkan hampir 4,7 triliun, tetapi ada beberapa bagian yang ternyata belum bisa kita dilakukan eksekusi pembangunan tanggul-tanggul yang ada. Kemang IV, PML, oleh karena itu tentunya seluruh aparatur pemerintah Kota Bekasi konsentrasi. Yuk kita fokuskan apa kemudian yang terjadi persoalan. Kemarin sudah dibuka secara umum oleh Pak Menteri ATR BPN, ya, persoalan tanah ada yang kemudian terkait dengan alas haknya. Kemudian ada yang kemudian bersertifikat di sepanjang Kali Bekasi, ya. Pak Menteri sudah mengatakan kalau misalnya keluarnya sertifikat di bawah 5 tahun setelah undang-undang, itu sebetulnya bisa langsung dikuasai oleh negara, dan kemudian pemerintah Kota Bekasi mengajukan untuk dilakukan sertifikasi atas nama pemerintah Kota Bekasi. Nah, peluang-peluang ini yang mestinya harus segera ditangkap. Peluang ini yang kemudian harus segera kita lakukan langkah-langkah. Ya, semuanya harus bergerak, ya, dengan subkoordinasi tentunya itu tadi, ya, ada jenjang yang kemudian secara birokrasi yang harus terus dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas dan pokok kita masing-masing. Tentu harapannya, ya, koordinasi di lembaga vertikal yang ada di Kota Bekasi dan dukungan Forkopimda saya kira sudah sangat kuat. Ya, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana hari ini kita untuk kemudian sama-sama berkomitmen melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Kemudian juga terkait dengan jalan, ya, sungguh luar biasa hari ini, ya, tingkat kerusakannya, ya. Jadi oleh karena itu di samping ada proyek-proyek strategis nasional yang tentu dalam waktu dekat belum bisa terselesaikan, ya, oleh karena itu tentu harapannya ini menjadikan, ya, bahwa kita semakin mampu, ya, menjawab tantangan yang ada. Ya, jadikan PSN ini menjadi salah satu potensi, ya, buat kita meningkatkan yang bisa kita layani warga masyarakat. Saya mendapatkan laporan terakhir, ya, terkait dengan pengelolaan sampah, ya, bahwa akan ada terkait dengan perubahan 3 undang-undang terkait dengan sampah. Dan kemudian nanti akan kemudian berkembang dari 12 yang kemudian akan menjadi pembangkit tenaga listrik, pengelolaan sampah menjadi 24. Nah, itu jangan sampai kemudian Kota Bekasi itu tadi tidak menjadi perhatian. Ya, saya belum mendapatkan posisi Kota Bekasi di antara 12 kota, posisinya kita di mana? Apakah yang sudah dalam berjalan, apakah sudah masuk dalam proses kontrak, atau kemudian ada juga daerah yang hari ini mengundurkan diri. Karena apa? Kedepan skematisnya akan menjadi meringankan beban pemerintah kota. Ya, kalau saya lihat skematisnya itu nanti akan masuk ke tipping fee-nya, tidak ada lagi tipping fee, tetapi kemudian menjadi beban pemerintah pusat terkait dengan pembiayaan melalui terkait dengan tarif listrik yang sudah dihasilkan. Persoalan air bersih juga hari ini harus menjadi concern buat kita. Ya, MDGs mengamanatkan hampir 65% harus kita mampu menyiapkan, ya, air bersih. Yang hari ini kalau kotoh seluruh, ya, Tirta Bagasasi diselesaikan menjadi milik Tirta Patriot, kita baru sampai di 130.000. Kurang lebih at least kalau kita punya 750 KK, itu mungkin baru sekitar 20%-an. Jadi masih cukup panjang, masih cukup banyak yang harus kita lakukan. Tentu inovasi terkait dengan dimulai dari bagaimana kita mendapatkan bahan baku dari air bersih yang akan kita kelola. Selanjutnya adalah pengolahan air kotor.
sudah waktunya untuk menjadi Kota Bekasi yang sehat. Ya, kita sudah mulai hampir ribuan rumah hari ini sudah kita lakukan terkait dengan coblok yang kemudian sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan sanitasi dan kesehatan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana terkait dengan kalau kemudian coblok-coblok itu penuh? Oleh karena itu peningkatan kapasitas terkait dengan IPAL komunal, apakah IPAL komunal ataupun IPAL yang terkonsentrasi, itu terus harus menjadi perhatian buat kita. Satu sisi itu akan menjadi beban, tetapi satu sisi itu ada satu potensi terkait dengan pendapatan asli daerah. Begitu luar biasa ya grafik yang ada, bagaimana beban kita terhadap IPAL yang hari ini semakin lama semakin berkurang. Dan kalau kita mampu mengambil pasar tidak saja yang ada di Kota Bekasi, tetapi juga ada yang di luar Bekasi, saya kira ini menjadi satu potensi buat pemasukan Kota Bekasi. Yang selanjutnya adalah persoalan yang kita hadapi adalah lapangan pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan seperti yang saya sampaikan, di samping kita punya potensi aglomerasi, tetapi kita harus juga mampu membuka sekat-sekat ya potensi ya terkait dengan lapangan pekerjaan. Kita punya ya yang namanya lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karena itu harus kita manfaatkan. Ya, jangan sampai itu ya tenaga kerja kita kemarin sempat viral, sempat rame ya karena kemudian kita dianggap menjadi kota yang paling banyak penganggurannya. Ya, jadi oleh karena itu data itu sangat penting dan kemampuan kepala OPD untuk menyajikan dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat ada satu kemampuan untuk menguasai terkait dengan setiap tugas yang diberikan. Saya kira itu adalah bagian dari kunci ya. Bagaimana hari ini tentu masyarakat ingin mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan juga sebaik-baiknya. Persoalan berikutnya pendidikan dan juga kesehatan. Jadi oleh karena itu concern kita bagaimana RPJMD ini di samping mengikat IKU tentu ada persoalan-persoalan utama yang harus kemudian bisa kita selesaikan. Jadi mudah-mudahan momentum hari ini yuk kita mulai belajar, yuk kita mulai menganalisa, yuk kita mulai melihat target-target yang 5 tahun yang akan kita selesaikan. Tentu ada strategi, tentu ada daya dukung yang memungkinkan tidak saja hanya dengan menggunakan kemampuan dari pendapatan asli daerah dan kemampuan keuangan pemerintah Kota Bekasi, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, dan kita punya potensi juga dengan pemerintah DKI Jakarta. Jadi oleh karena itu tentu hari ini saya mengucapkan terima kasih ya kepada yang terhormat ya Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini diwakili oleh Ketua Komisi 2 ya Bu Evi ya, kemudian juga Pak Dandim yang terhormat yang diwakili oleh Pak Kasdim, kemudian juga Pak Kapolres atau yang mewakili, dan tentu hari ini kita doakan ya Pak Wakil Wali Kota dalam kondisi yang kurang sehat ya, mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan, diberikan kesehatan ya sehingga tentu bisa bersemai bersama-sama kita untuk menyelesaikan tugas-tugas ya. Terima kasih Pak Wakil, saya kira terus ya mengikuti dan kemudian juga begitu aktif ya beliau untuk kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Ketua Pengadilan Agama, kemudian tentu Kepala Bapeda Jawa Barat yang hadir secara virtual, Bapak Ketua FKUB, Ketua MUI Kota Bekasi, Ketua Tim Penggerak PKK yang juga sekaligus Ketua Dekranasda yang baru saja dilantik, kemudian Pak Gajari atau yang mewakili, Pak Kemenak atau yang mewakili, dan kemudian Pak Sekda, seluruh pemerintah hadir yang Kota Bekasi, pejabat eselon 2, 3, camat, lurah hadir, lurah hadir apa daring? Daring ya bersama warga masyarakatnya. Kemudian juga yang saya hormati para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan tentu dukungan ya dari perguruan tinggi yang hari ini hadir ya dari
Krisna Dwi Payana, kemudian dari Bayangkara. Terima kasih Bayangkara, kita punya komitmen untuk membangun Sport City ya, karena salah satu kampusnya itu fakultasnya adalah di bidang olahraga ya. Kemudian dari Bina Insani ya, Bapak ini ganteng betul nih ya. Jadi Bapak Insani ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama bahwa pembangunan pentahelix yang melibatkan ya tidak saja tokoh masyarakat, kemudian dunia usaha, terus kita optimalisasikan. Ucapan terima kasih jangan pernah lupakan ya, begitu banyak sumbangan yang diberikan dunia usaha terkait dengan masa recovery, masa tanggap darurat untuk pemerintah Kota Bekasi dan warganya. Kemudian para ibu Karang Taruna, pemuda yang hari ini tentu ayo berkontribusi secara aktif ya. Jadi kerjasama yang sudah kita lakukan MOU ya dengan berbagai universitas tentu harusnya menghasilkan sesuatu, bukan hanya sekedar tanda tangan, tetapi aplikasi dan implementasinya ya. Bersama dengan pemerintah kota tentu kami ya secara terbuka ya memulai sesuatunya saja sudah mengikut sertakan dunia kampus, sehingga nanti mungkin pelaksanaannya akan menjadi lebih mudah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan gerak langkah hari ini membuat kita semakin mudah, dan niatkan ya segala apapun yang kita lakukan adalah bagian daripada ibadah, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas kebaikan dan kontribusi yang Bapak Ibu berikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sampaikan ada satu pantun dari warga masyarakat. Ular kobra datang melilit, burung pipit dan walang sangit. Hidup tak akan terasa sulit, bekerja sengit, berdoa selangit. Baik, terima kasih kami haturkan atas sambutan dan arahan yang begitu luar biasa dari Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penandatanganan berita acara yang akan diawali dengan pembacaan berita acara Forum Konsultasi Publik oleh Kepala Bidang Analisis Pembangunan Perencanaan, Program Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbangda Kota Bekasi. Yang kami hormati Bapak Selamat Gunawan APSOS MA, disilakan. Berita acara nomor 0. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang akan disaksikan secara langsung oleh Wali Kota Bekasi, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi. Untuk nama-nama yang kami sebutkan, mohon izin untuk dapat tampil ke depan. Yang pertama, Ibu Hajah Evi Mafrining Sianti SEMM, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Bapak Diki Yusuf, PLT Kabak RPM Polres Metro Bekasi Kota. Letkol CZI Erlangga Perdana Gasing, mewakili Komandan Kodim 0507 Bekasi. Bapak Alex Bilmando Daily SH. Baik, Bapak Ibu hadirin, saat ini sedang kita saksikan bersama penandatanganan oleh Bapak Diki Yusuf, PLT Kabak RPM Polres Metro Bekasi Kota. Berikutnya, Letkol CZI Erlangga Perdana Gasing, mewakili Komandan Kodim 0507 Bekasi. Yang berikutnya kami undang Bapak Alex Bilmando Daily SH, Kepala Subseksi Perdata Kejaksaan Negeri Bekasi.
Berikutnya Bapak Syamsu Rasbu Indra SHMH, Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi. Dan yang berikutnya Bapak Mirza, Ketua Pengadilan Agama Bekasi. Dan yang berikutnya Bapak Dr. Andes Abdul Syakur MPD, Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. Berikutnya Bapak Dr. Andes Junaidi, Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Dr. Andes Dinar Faisal Badar, Kepala Bapelit Bangda Kota Bekasi. Bapak Dr. Haji Ahmad Yani SPD MM MBA, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Bapak Dr. Haji Inayatullah MPD, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Bapak Yudianto AKS MSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Bapak Dr. Andes Ahmad Zarkasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Bapak Diki Irawan STMT, Kepala DPM PTSP Kota Bekasi. Ibu Dr. Anda Ika Indahyarti MSI, Kepala DPPKB Kota Bekasi. Bapak Abdul Manan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi. Bapak Dr. Indra Muiz SSMM, Rektor Universitas Bina Insani. Bapak Dr. Parbuntian Sinaga SHMH, Wakil Rektor 3 Universitas Krishna Dwi Payana. Ibu Nur Afia, Universitas Bayangkara. Bapak Dr. M. Harun Al-Rashid MSI, Wakil Rektor 4 Unisma Bekasi. Bapak Ari Setiadi, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. Bapak Imam Tri S, Palang Merah Indonesia Cabang Bekasi. Ibu Wiwik Hargono Eskom MM, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi. Ibu Fitrotun Junaidi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bekasi. Baik Bapak Ibu, penandatanganan selesai, acara dilanjutkan dengan foto bersama lebih dulu. Mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu tetap di tempat. Silakan teman-teman media dan petugas dokumentasi dapat mengambil gambar dan diarahkan untuk sesi fotonya masing-masing. Silakan. Baik Bapak Ibu, masih dengan pose resminya. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu dapat dikepalkan tangannya, menandakan semangat yang begitu luar biasa pada hari ini. 1, 2, 3. Boleh salam Bekasi kerennya Bapak. Salam Bekasi kerennya boleh ditunjukkan ke kamera. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, kami silakan untuk kembali ke tempat.
Dan berikutnya berfoto bersama dengan seluruh peserta yang hadir. Mohon izin Bapak Ibu bisa berdiri seluruhnya. Peserta yang ada di belakang yang masih duduk boleh berdiri menghadap ke arah layar dan teman-teman petugas dokumentasi dapat mengambil gambar dari atas panggung. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengabadikan momen yang begitu luar biasa hari ini. Kita mulai. Sudah siap petugas dokumentasi dan tim media? Baik. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu dengan gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kembali dikepalkan tangannya, tangan yang penuh semangat. Baik, senyum terbaiknya diberikan 1, 2, 3. Bekasi keren ya Bapak Ibu, jempolnya boleh ditunjukkan ke kamera. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga forum konsultasi publik rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bekasi tahun 2025 dan sampai dengan 2029 dapat menghasilkan rencana pembangunan yang terbaik tentunya untuk Kota Bekasi. Akhir kata saya Via, izin pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.